Hari ini kita akan ngebahas soal kenangan. Asik, sedap. Sebenarnya kalau ngomongin kenangan, gue tuh harus mikir keras banget ya. Jadi kebetulan teman-teman, Manjo itu pernah mengalami insiden kecelakaan. Gak apa-apa kan gue buka, yang dia hampir meninggal dan dia sempat koma. Ini serius, gue nggak bercanda. Dan dia sempat koma dan dia, kata dokternya, dia tuh gak punya short memory loss. Bukan short lagi, long malah. Mau menimpa lo ulang kalau dikasih kesempatan. Gue bakal Ayo nih, last question nih. ngomong pengen gue ulang. Gila, sumpah apa ya? Ini salah ya kita temanya nih. Kalau kenangan-kenangan. Yang bikin siapa sih tema malam ini? Gue udah Yang milih kan, Gue udah nebak. kenangan Ini kalau makan tuh kenangan. kalau ngomongin kenangan, ini kayaknya gue susah nih buat nginget-ngingetin. Oke guys, balik lagi bersama gue sama Anet di Kienten di konten Ide Garasi Friendship Goal. Sekarang hari apa, Net? Jumat kalau nggak salah. Jumat malam. Ini puasa yang ke 4. Puasa keempat. Selasa, Rabu, Kamis 4. Iya, keempat gue 4. bilang. Kalau Mama dia 5. Iya. Tadi kita Jumat selesai berkah taraweh ya. langsung. Oke, jadi mau ngapain kita Tadi kira-kira malam isi ini? ceramah di taraweh apa, Net? Surat Al-Baqarah ayat 17. Ada gua, lo bener-bener. Ayat 176 dan 178. Apa itu isinya? Isinya adalah, kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Oh iya. Pokoknya tadi yang sependapat gue aja yang gue dengerin ya. Pokoknya kita sebagai manusia itu harus jangan melupakan hakikat kita berbagi kepada orang anak yatim, Masya Allah. orang miskin. Terus kalau ada masalah kita harus berserah kepada Allah, menepati janji. Kalau kita berjanji ke orang itu penting, Joy. Gitu. Kira-kira ada beberapa part di situ. Kalau gue nggak salah ya guys, iya nggak sih? Iya. Iya. Tuh nanti kalau salah dikoreksi ya. Kalau aku salah ya aku minta maaf. Pemula. Pemula. Oke. Sekarang malam ini kita akan ngebahas, kalau kemarin konten sebelumnya kita ngebahas soal self care. Hari ini kita akan ngebahas soal kenangan. Asik, sedap. Kenangan ini banyak loh, luas banget loh. Tapi bukan cuma kenangan doang. Kenangan yang tidak dapat kita lupakan, maupun kenangan itu senang ataupun sedih. Oke. Kayaknya kenangan sedih nggak usah deh. Itu Gitu, part Bas. of your journey tahu, jadi Tapi harus kita bahas- menikmati. Tapi kita bahas yang seneng-seneng aja tau, biar Ya orang boleh. Kenangan tuh apa Oke. sih, Net? Definisi kenangan. Kenangan itu adalah ingatan atau pengalaman masa lalu yang disimpan dalam pikiran seseorang. Ini bisa berupa momen, peristiwa, atau detail-detail lain yang diingat dan terhubung dengan pengalaman yang telah dialami atau dilewati. Kenangan adalah By memori. Google. Kenangan itu kamu. Iya. Enggak, kenangan itu kita. Belum dong. Kalau kita mah belum menjadi kenangan dong. Lah kita udah pernah melewati momen itu, terus sekarang udah menjadi kenangan yang ada. Bisa sih. Bali Bali kan ada dia juga kan? Oh iya, Bali. Ya. Iya, benar Bali. Oke. Ayo Joy, tanya yuk. Di sini kenangan yang tidak dapat kita lupakan, baik senang maupun sedih. Kenangan adalah ingatan atau Itu udah dibaca. Tolong dong brief ya teman-teman, kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan. kita ketemu pertanyaan. Jadi ini kita membahas soal kenangan. Ini jatuhnya kayak kita berdua deep talk nggak sih? Soalnya ini bertanya soal masing-masing Iya, kenangan. gua kan pengen tahu kenangan-kenangan. Kalian.
Enggak, gue pengen tahu kenangan. Di komen. Oh, nanti Oh, ini kan kenangan antara gue sama Manjo yang pernah kita lewati, mau itu senang atau sedih, nanti kalian boleh komen kenangan-kenangan terbahagia, tersedih kalian. Siapa tahu itu bisa menjadi ide cerita kita untuk bikin short movie, ya nggak? Bener juga, gue setuju. Betul nih. tidak? Gue setuju nih. Iya kan? Nanti Judulnya kita pasti bikin kenangan ya kan? Nanti judulnya bukan kopi kan? Oh, masuk. Kenangan. Pasti ada di sini nih. Enggak dong, enggak disponsorin kita. Ntar dulu ya, siapa tahu Kopi Kenangan mau masukin sponsor aja tetep. Oke, ayo Joy. Tapi kan kenangan bukan cuman buat pasangan doang kan? Iya, ini mencakup, ini malam ini kita nggak mencakup untuk hubungan pacaran. Bisa di masa lalu lo, masa kecil lo, ada keluarga, ada teman, semuanya mencakup, semuanya, ada diri lo sendiri. Jadi ini bukan kenangan yang bukan tentang hubungan doang, hubungan pacaran doang ya guys. Iya, Tapi betul. mencakup dari lo lahir, insya Allah. Ngomong-ngomong soal kenangan, gue punya pertanyaan buat lo, Net. Apa? Ini langsung banget nih berarti ya. Apa kenangan paling berharga yang pernah lo miliki? Berharga tuh maksudnya barang berarti ya? Ya karena pernah miliki kan. Barang yang pernah Barang. gue- Iya, iPhone gue dulu mungkin. Emang yang mana emang? Gak dong. Apa kenangan paling berharga yang pernah kamu miliki? Iya. Semua kenangan berharga sih. Masa? Tapi kalau jadi kenangan emang harusnya berharga ya, harusnya. Iya. Semua kenangan berharga sih. Ini lebih ke barang apa gimana sih? Bukan ke barang dong, mungkin ke masa lalu lo. Kayak contoh deh, masa gue lagi yang misal Manjo Iya. tuh tadi sebelum di kamera tadi tuh dia udah ngomong, nanti gue nanya-nanya lo dulu ya, nih. saya Oke, gue blank. Net, gue mau nanya sama lo nih, Net. Apa kenangan yang paling berharga yang pernah lo milikin? Ya mungkin contohnya kenangan waktu gue masih kecil, gue tinggal di Manado, tinggal sama oma opa keluarga gue, momen-momen saat gue kecil, waktu gue sekolah, itu mungkin berharga buat gue. Lalu berapa lama sih di Manado? Gue dari berapa umur sih? gue 1 tahun sampai gue umur 16 tahun maaf di Manado. Gue baru pindah Lama Jakarta juga itu ya? di umur 17 tahun. Sendiri pindah? Enggak, sama keluarga juga. Oh, Jadi mungkin pas momen gue di umur 1 tahun itu, mungkin sampai gue ke 16 tahun, gue tinggal di rumah lama gue di Manado, itu adalah sebuah kenangan yang sangat berharga. Karena nggak bisa diulang lagi kan. Oh, Gue iya. untuk pindah tinggal di sana lagi. lah emang setelah dari Manado lo pindah ke sini nggak ada kenangan yang berharga? Pasti ada. Tapi nggak usah kita bahas. Kalau lo Joy, apa kenangan yang paling berharga yang pernah lo miliki? Sebenarnya kalau ngomongin kenangan, gue tuh harus mikir keras banget ya, anjir. Jadi kebetulan teman-teman, Manjo itu pernah mengalami insiden kecelakaan. Gak apa-apa kan gue buka? Itu Mengalami kenangan berharga. insiden kecelakaan yang dia hampir meninggal dan dia sempat koma. Ini serius, gue nggak bercanda. Dan dia sempat koma dan dia, kata dokternya, dia tuh punya short memory loss. Bukan short lagi, long malah. Jadi kenangan yang lama-lama, yang baru-baru dia lupa. Yang lama-lama juga kayak dia lupa. Jadi kalau misalnya kalian curhat ke dia hari ini aman. Karena nggak usah besok 2 jam kemudian dia lupa semua yang kita ceritain. Gitu, Manjoy itu agak kurang nih mengingat. Jadi calon pasangan Manjoy ke depannya semangat ya. Jadi kalau lo ngelakuin kesalahan dia lupa kok, tenang. Coba lo pancing dulu deh. Lo tadi kenangan lo yang paling lo berharga lo pas lo di Manado. Saat gue Itu kecil. pas apa maksudnya pas? Di saat momen gue kayak contoh pas sekarang lebaran gitu ya. Dulu tuh waktu gue di Manado, waktu gue umur masih SD, itu mungkin umur berapa ya kalau SD ya? 8, 9, 10 tahun lah ya. 7, 8 sampai 12. Gue tuh suka ada rutinitas makan malam selalu semeja sama oma opa, sama kakak gue. Oh, Almarhum opa gue, oma gue sama kakak gue, karena waktu itu nyokap gue kerja. Jadi tuh kita tuh selalu berempat tuh setiap malam tuh pasti selalu ada makan bersama, ngobrol, terus abis itu nonton TV bareng, dan itu menurut gue itu adalah hal yang sangat berharga yang sekarang nggak mungkin bisa gue ulang lagi. berarti itu keluarga besar dong itu? Keluarga kecil dong, my little family. Kan Oh, iya? cuma oma, almarhum opa sama kakak Oh, gue, iya, sama iya. gue berempat doang. Kalau nggak misalnya kayak malam-malam tuh suka diajak sama opa gue tuh kayak yuk jalan nyari cemilan gitu-gitu, berempat di mobil, seru banget. Gitu, contoh itu sangat Mantap. berharga. Karena sekarang udah nggak bisa diulang lagi dong. Karena? Satu, kakak gue udah punya kehidupannya, opa gue Udah married maksudnya? iya udah meninggal, oma gue sekarang lagi di sama gue sekarang. Oh, udah nggak lengkap lah ya? Iya, jadi udah berbeda-beda jalan. Seru. Terus kalau momen yang paling membuat lo Kan gue lagi bahagia? nanya, kalau masa lo cuma nanya ke gue mulu?
Ayo, Gue kenangan apa ya? paling Gue berharga yang pernah lo paling miliki. berharga yang pernah gue milikin tuh kayaknya Lo pernah petik mangga sama kakak lu mungkin, terus jatuh, terus itu wah berharga nih. enggak sih, nggak berharga itu ya. Tapi yang lo inget, yang sekarang yang lo bisa lo inget dari masa kecil aja dulu. Masa kecil dulu. Anjir. Susah nih guys. Pikirnya lah. Udah lah ya, Susah nih bener deh. udah lah ya. Capek. Skip dulu. Ntar siapa tahu gue ingat ya. Siapa tahu nanti gue ingat. Udah lewat, udah mau ending film balik ke awal lagi, boring. Bisa nggak sih ditanya yang sekarang-sekarang aja gitu? Gue kalau masalah. Oke nih deh, gue ada pertanyaan buat lo. Ada nggak kenangan yang pernah membuat lo merasa sedih atau kecewa? Oh kalau sedih pasti ada, kecewa pasti ada. Apa tuh contohnya? Ini kita di forum ini kamu bisa Iya, menceritakannya. Tapi kalau kamu tidak ingin menceritakannya, it's okay. Kami Oh, ini mengerti ya guys. membuat kita bahagia ya? Membuat sedih dan kecewa. Pernah nggak lo mengalami momen kenangan, momen yang menurut ini sangat sedih banget dan mengecewakan banget dan selalu lo ingat sampai lo gede sekarang masih kebawa? Mikir lagi deh guys. Tapi kalau sampai kecewa sih enggak ya harusnya ya. Gua sedihnya tuh waktu gue Lo kayak mau ngerasa masuk majalah tapi nggak diterima gitu. ngajar apa anjir. Bobo boy. Enggak, sedihnya tuh sebenarnya lebih ke dulu gue tidak pernah menganggap serius masalah. Hubungan. Enggak, masalah ini akademisi. Oh iya. Gue kan bukan orang yang akademis banget kan. Jadi kalau sekarang dibilang sedih, ya sedih menurut gue. Karena gue banyak melewatkan momen-momen itu. Harusnya gue bisa banyak lebih tahu ya. Iya, Tapi betul. sekarang jadi enggak, karena emang gue nggak intuisi ke situ. Intuisi kok nggak intu. Intu. Enggak, emang gue karena nggak intu di akademisi banget. Ya, harusnya gue bisa jadi orang yang lebih pintar kali. Coba kan ini udah tercatat Joy. Iya sih, benar. Benar tidak? Manjai tidak suka dengan ilmu akademis. Jadi langsung di skip. Padahal ya, gitu. padahal gue berubah. Padahal intuisi. Oh, intuisiku. Gue mainin ya. Padahal ya gue waktu SD tuh, menurut ma bapak gue ya, gue orang yang senang banget sama pelajaran-pelajaran akademis. Tapi akhirnya Pas di Beda. SMP, semenjak gue Berbelok. mengenal musik, ya. Semenjak gue tahu apa itu ngeband musik, jadi hilang antusias gue ke akademis itu jadi hilang. lo Kayak jadi mengikuti minat lebih dan ke- hobi lo ya. Jadi kalau dibilang harusnya gue bisa jalanin dua-duanya harusnya ya. Tapi karena gue milih salah satu jadi Kan ya it's udah. never too late. Nggak ada yang terlambat. Lo bisa memulai dari sekarang. Nggak bisa. Gue belum pelajari hal itu. Dari- Apalagi dengan mulai dari sekarang kejadian- nih kayak, aduh. Apalagi dengan kejadian yang telah lo alami yang kecelakaan itu kayaknya, Aduh, nggak gue bisa tidak bisa gitu. menghafal. Harusnya gue paling suka dulu tuh pelajaran biologi Oke, sama fisika. Wah itu udah pinter lo. sama sejarah, sama bahasa Indonesia, sama biologi aja. Harusnya fisika, pas gue ngomong fisika Ijo. nih. Oh iya. Maaf saya nggak nanya juga ya. Intinya itu, gue paling seneng tuh sejarah, fisika, biologi. Lo apa? Apa sih pertanyaannya? Momen yang bikin lo bahagia? Enggak kecewa. Oh kecewa dan sedih. Momen yang membuat gue sedih dan kecewa. Apa ya? Banyak sih, cuma yang benar-benar Banyak banget ya. Lu mengecewakan diri lu sekali banyak banget ya. Dia lost banget nih guys. dulu kemarin. Itu mungkin itu kali yang membuat momen yang paling gue sedih dan kecewa adalah di saat gue kehilangan diri gue. Maksudnya? Kehilangan diri gue, maksudnya kayak gue sempat tidak menghargai diri gue mungkin. Jadi gue kayak, iya. lo tuh seharusnya di waktu 1 tahun itu tuh lo bisa pergunakan dengan lo menggapai cita-cita lo mungkin lo bisa menambah value lo dengan belajar sesuatu yang gak lo tahu mungkin. Tapi gue menyia-nyiakan waktu itu dengan gue main-main.
Yang kayak seharusnya menurut gue 1 tahun itu bisa gue pergunakan untuk mencapai sesuatu yang lebih, malah gue stuck di situ terus gitu. Tapi kan tidak apa-apa karena katanya kita itu udah tercatat ya di tahun Jangan itu. lu buat semua itu jadi pembenaran karena itu semua sudah tercatat. Tapi kita kan bisa kalau milih sebenarnya. kita bisa milih. Nah, itu kekecewaan gue nggak memilih di saat Oh, itu. Di saat lu- gue dikasih pilihan, gue tidak memilih. Lo malah mengikuti keterpurukan lo. Iya, Lebih dalam. memanjakan keterpurukan gue Oh, gitu. gitu pada. Tapi kan gue nggak menyesali itu karena itu kan yang membentuk gue menjadi Pada akhirnya? Jadi ya Oh. it's okay, fine. Tapi tetap di momen itu lo sedih. Tapi kecewanya ada dan sedihnya ada. Oke, mantep, asik jawaban lo. Nah ini seru nih, Net. Ini seru nih. Momen apa atau kenangan apa yang bikin lo kalau keinget-inget tuh seneng terus kayak senyum-senyum sendiri, senyum-senyum sendiri gitu kayak orang lagi senyum-senyum sendiri. Baca chat, Ya, sering kita lihat ya. baca chat. Orang sering banget ya baca chat tuh pasti senyum-senyum sendiri. Ya karena Kenapa? lucu pembahasannya. Apa jadi apa? Ini tuh kita satu pasti banyak, cuman gue minta salah satu yang bikin lo nggak pernah terlupakan. Banyak ada, cuma yang benar-benar membekas kayaknya nggak ada deh. Kayaknya gue belum menemukan itu. Ini gue jujur, Oh ya? serius. Iya, kayak banyak momen yang bikin gue happy, Di ketawa. 37 tahun ini. 26 tahun. Di 26 tahun gue hidup, kayaknya gue belum menemukan momen yang kayak misalnya gue lagi diem atau di mana terus keinget terus gue kayak ketawa sendiri, nggak, belum deh. Masa kayaknya. sih? Iya. Tapi kalau yang momen kayak cuma sekilas ketawa pada saat momen itu ada. Cuma yang bikin sangat berkesan banget, yang bikin gue inget, yang kalau misalnya gue diem terus gue ngebayangin, kayak nggak ada deh. Belum ada. Belum. Masa sih? Belum. Tatap mata saya. Ih, Belum. kasian banget ya dia nggak punya kenangan yang bikin dia senyum-senyum sendiri gitu buat diinget-inget. Lah belum. Ayo kasih aku kenangan yang bisa aku ingat untuk aku senyum-senyum, Ya guys. ini. Enggak. Pada akhirnya lo akan ingat hari ini, lo akan senyum-senyum sendiri. Enggak, belum ada, belum. Lo ada? Belum ada. Kalau lo? Sama. Lo kasihanin gue, lo kasihanin diri lo. Lo juga nggak ada kan? Nggak, gue inget gue senyum-senyum sendiri tuh. Ini maksudnya hal yang lucu atau gimana sih? Hal apa aja? Hal yang Apa-apa lucu aja? atau hal yang berkesan mungkin? Nggak, gue inget dulu gue pertama kali dapat gaji, terus gue langsung ngasih ke nyokap. Gue jadi kayak, itu semua full. Jadi gue kayak ngasih nyokap, Mak, ini terserah. Mak. Iya, gue mau dikasih ke siapa aja terserah. Tapi Manji juga dikasih ya. Buat pegangan. Karena emang ngajar gue emang gitu. Iya. Ini disenyum. Karena emang ngajar gue emang, oh ini gaji pertama nih harus ngasih nyokap. Maksudnya gaji bulanan pertama ya gue kerja, terus udah emak gue dikasih seininya. Terus gue, terserah. Habis itu yang kedua, enggak, emak, ini ya, segini aja ya. Sini aja. Setengah-setengah ya. Mama ini Gaji kedua, aja, segini aku aja. ini ya, gitu ya. Kan ajarnya di bulan pertama doang. Ya itu, gue Apalagi? senyum kan, gue ketawa kan, gue nginget itu. Nah, tadi lagi nih. Tadi kan momen senyum-senyum ya. Ini momen yang sangat lo tidak sukai, tapi lo berusaha buat ngelupain, tapi itu balik lagi. Kenangan yang pengen gue lupain tapi tetap terus ada di otak gue gitu. Maksudnya dia berlalu lalang lah di pikiran lo. Asik. Kayak berusaha segimanapun gue berusaha untuk lupain akan selalu ada gitu kepikiran Lo ada. berusaha nggak pernah. ngelupain tapi tetap nongol lagi. Cowok pasti kan? Enggak ya? Cowok mah Ih, mantap. maaf Anet nih kuat banget. Dia tuh mantan-mantanku strong banget dan dia. calon jodohku maaf Kenapa lo minta maaf? karena kayak lewat Ya doang. nggak apa-apa lah, namanya juga mantan. Mereka juga kan pasti udah punya pasangan baru ya. Ini juga. Kan kalian juga gini juga jadi Iya, kayak maaf. mereka juga pasti. Ya udahlah, namanya juga mantan. Kenangan yang Mantan kayak- itu kan bukan rencana Tuhan ya. tapi rencana rencana manusia, manusia, iya. pinter. Apa tadi? Kenangan yang bikin lo Adalah gue ada satu kenangan yang menurut gue ini sangat pahit banget, sakit banget, dan selalu pengen gue lupain setiap hari sampai detik ini, cuma gue masih belum bisa berdamai sama itu. Wih. Kayak gue tahu ini tuh sakit banget nih, karena ini balik lagi memori masa kecil. Tapi gue nggak bisa ceritain ke kalian iya. bagaimana apa yang terjadi triggernya. Cuma ada di saat
Karena tuh di saat kita kecil kan kita rentan ya. Maksudnya kayak apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu tuh kan membekas sampai kita dewasa. Dan kalau kita belum berdamai sama itu kan terus menghantui. Nah, gue adalah momen waktu masa kecil gue tuh menurut gue ini sangat sakit dan pahit. Dan sampai detik ini belum bisa gue maafin dan gue lupain. Gue belajar sampai detik ini masih untuk memaafkan, cuma belum bisa aja gitu. Maksudnya lu memaafkan diri lu atau memaafkan? Memaafkan diri, tapi lebih penting memaafkan keadaan itu. Kejadian itu. Gue ingin memaafkan kejadian itu, tapi setiap kali gue coba kayak, oke, gue udah damai, gue udah coba lupain, gue udah ikhlas segala macam. Tapi tuh mungkin di diri gue tuh masih yang kayak bergejolak gitu lah, yang kayak nggak bisa menerima itu. Dan ya udah, mungkin ya seiringnya berjalannya waktu kali ya, mungkin semakin kita bertambah umur dewasa, mungkin ya akan pudar sendirinya, mungkin. Cuma sih gue masih berdoa sih. Tapi ini kesalahan lu atau keadaan? Nah, yang paling sakit karena bukan kesalahan gue. Jadi itu yang bikin selalu menghantui. Tapi jadinya lo yang bersalah? Lo jadi merasa bersalah? Di saat gue kecil ada bukan kesalahan gue, itu sangat mengganggu gue. Dan di saat gue dewasa, gue inget banget di umur gue 22 tahun, gue melakukan kesalahan yang sangat bodoh, fatal. Sebenarnya itu mungkin kalau kata orang, itu mungkin bukan kesalahan gue ya. Cuma tuh gue selalu memblaming diri gue, selalu bilang kayak ini karena lu, jadi begitu karena lu. Dan itu kenangan yang nggak bisa gue lupain. Mau gue ketemu berapa ribu orang pun, orang sebaik gimana pun ngomong kayak coba ikhlasin, lupain, itu bukan salah, pasti akan enggak, ini salah gue. Gue belum memaafkan diri gue lah intinya, sama belum berdamai. Ini juga ngomong gue bisa, tapi gue tahu. Banget ya. Ini kayaknya dihilangkan aja nih. Iya nggak sih Bi, kayaknya ya Bi ya. Enggak, maksudnya kan ceritanya aja. Kalian nggak tahu, ceritanya nggak tahu, tapi ada lah. Kalau lu? Gue nggak ada, Cok. Gue nggak ada. Malaikat lu nggak pernah ngelakuin kesalahan. Maksudnya gue tidak pernah menyesali, maksudnya tidak pernah sampai kepikiran sebegitunya. Jadi kayak ya udah lewat aja, emang nggak pernah gue pikirkan banget, tapi selalu ada memang, tapi ya udahin aja gitu, ya udahlah gitu. Ngerti nggak sih maksud gue? Insya Allah. Iya, jadi intinya ya nggak sampai terpuruk banget lah guanya untuk mengingat hal itu gitu. Terpuruk sih enggak, gue sih nggak sampai yang keterpuruk banget ya. Cuma tuh lebih ke selalu masuk di kepala gue menghantui hari-hari gitu. Jadi kayak kalau misalnya pun gue ke bawah terpuruk kan nggak benar juga ya. Jadi nggak terpuruk sih, cuma kayak selalu ada aja di pikiran. Gitu. Iya itu juga maksud gue juga kayak gitu sih. Ya. Next question. Ini ada pertanyaan lagi nih. Kenapa nggak gue yang nanya ke lu? Kenapa harus lu yang nanya ke gue? Gak apa-apa lu dulu, gue harus nanya ke lu juga. Apakah ada peristiwa atau pengalaman yang pernah membuat lo belajar sesuatu yang berharga tentang diri lo sendiri atau tentang kehidupan lo? Pengalaman yang membuat gue belajar dan itu berharga dan itu bikin gue menghargai diri gue sendiri dan kehidupan ya? Ada guys. Apa? Ada satu momen di hidup gue itu mungkin baru tahun lalu ya. Masih sangat wangi banget tuh. Gue pernah hampir kehilangan nyawa yang gue cerita. Dari awalnya gue suka bercanda banget kayak udahlah mau mati aja lah, udahlah mati kan kita sangat gampang banget ya bercanda soal itu. Tapi setelah gue mengalami kejadian itu yang kayak gue hampir kehilangan gue, ada satu momen gue tuh jadi kayak sangat menghargai kehidupan. Gue paling benci sekarang kalau dengar orang tiba-tiba ngomong mati aja lah, gue mau mati aja lah. Karena tuh kalau mau mati tuh nggak enak. Kalau bilang sakratul maut iya kali ya. Karena gue udah flashback momen, gue nggak mau perlu ceritain kejadiannya kayak gimana. Tapi gue tuh benar-benar udah flashback di saat gue bahagia. Ini kayak di film-film guys. Gue bahagia, gue sedih, semua momen gue dari gue kayak masih baru lahir sampai gue umur 25 tahun tuh gue ke rewind, itu tuh cepet banget terus gitu. Dan ngerasa itu tuh gak enak banget. Jadi setelah kejadian itu gue sangat, ya ampun, gue harus menghargai diri gue harus berterima kasih. Dan ya udah, tentang kehidupan jangan bercanda deh. Jangan sembarang kalian ngomongin gue mau mati, jangan. Apa turning point-nya yang bikin lo kok gue begini ya gitu? Maksudnya kok gue sampai kepikiran begini ya gitu?
kok gue sampai ngelakuin ini ya gitu? Apa turning point? Bukan yang gue lakuin, tapi ini sebuah kecelakaan. Bukan kemauan gue, kecelakaan. Yang gue tuh, kita nggak pernah tahu kan ya ajal kita ya. Kayak gue tuh nggak iya, tahu. ngerti. Dan di saat gue dari detik-detik itu gue kayak nangis, sampai nangis kayak ya Allah terima kasih. Ternyata gue masih dikasih kesempatan untuk menjalani kehidupan. Dan kayaknya apa sih, jalan gue di dunia ini masih panjang gitu ya, mungkin, amin. Ini juga masih dingin kalau ngomongin itu. Oh ya? Iya karena Itu tahun lalu banget ya? iya masih baru. 2023 dong. 2023, tapi itu nggak jadi, tapi itu tidak menjadikan sesuatu yang kayak gue langsung. Biasanya kan itu karena salah satu itu karena hobi gue juga, hobi tapi kecelakaan. Tapi itu nggak bikin gue trauma untuk gue nggak mau cobain itu lagi. Nggak, gue tetap kayak mau coba itu lagi, tapi dengan berhati-hati mungkin. Kalau lo Joy, gitu guys. Kalau lo pernah nggak ngalamin peristiwa atau pengalaman yang buat lo belajar sesuatu nih yang berharga buat diri lo atau tentang kehidupan? Mikir lagi guys, lama guys. Lama, boring. Gue tuh kalau ditanya masalah-masalah kenangan tuh kayak Ya mungkin, emang harus nggak mungkin dengan yang pas lo Mikir lama. kecelakaan itu, lo kan itu hampir meninggal juga oh kan? itu kejadiannya. Emang setelah kejadian itu lo nggak kayak lebih menghargai kehidupan lo? Ya lebih, tapi kan gue momen itu bukan disengaja sama gue ya, bukan Iya bukan sama gue yang juga kan, gue lakukan. bukan yang disengaja, tapi maksudnya setelah kejadian itu emang lo nggak ada ngerasain kayak, aduh nggak enak lagi, hampir nggak ada di dunia ini gitu. Enggak sih, gue Nggak waktu itu cuma ngerasain kayak Mati rasa. kayak ya lebam. Ini gue bengkak kayak gitu kan, ini muka gue bengkak karena kan kantem mobil katanya. Nah sebenarnya yang gue sesalkan, yang gue sesalin adalah gue nggak tahu kejadiannya kayak gimana sampai gue lupa. Jadi gue nggak tahu nih, gue tuh jatuh ini karena apa ya. Jadi gue emang nggak tahu. Jadi kayak kalau naik motor, ini iya benar juga loh. Iya benar juga. Ini benar juga masuk. Ini masuk. Ini yang pembelajaran. Gue berarti gue kayak apa namanya tadi lu bilang? Apa? Ini diri sendiri. Lebih menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri tuh buat gue emang harus hati-hati banget nih di jalan gitu. Karena bukan, tugas lo belum selesai gitu ya di dunia. enggak. Karena gue dengan gue hati-hati pun Iya sih. orang lain belum tentu hati-hati kan gitu. Iya. Dan yang gue tangkap kan kejadiannya itu gue ditabrak terus lari gitu kan, tabrak lari. Jadi emang gue benar harus was-was aja di jalan gitu. Bukan yang ketakutan, tapi emang harus hati-hati aja, harus Tapi ngeliat kalau takut sekeliling nggak juga. apa-apa sih. Gue pas di saat momen itu tuh pertama kali dalam hidup gue ngerasain takut yang sangat luar biasa. Oh, iya? Gue takut banget. Maksudnya gue takut, tapi ini yang benar-benar takut karena di saat lagi momen yang gue ngalamin itu, gue tuh ketakutan. Gue udah mikir, gue setelah ini, gue kemana ya? Maksudnya jangan dulu deh ngomongin, maaf ya, belum ngomongin surga atau neraka, tapi gue kayak lebih ketakutnya, setelah ini gue akan sendiri di alam mana ya? Gue bakal dilupain, terus gue ninggalin orang-orang yang, jadi lebih takutnya di situ, ninggalin orang-orang yang sayang sama gue, yang gue sayang. Jadi tuh itu pertama kali gue takut. Sampai gue kayak nggak tahu, kayak gue lagi gini nangis juga. Nggak gue takut karena gue pernah nonton film. ini karena film sih. Gue pernah nonton film yang aduh gue lupa itu judulnya, tapi yang dia dibunuh sama tetangganya bapak-bapak, terus arwahnya tuh jadi gentayangan kemana-mana. Dia tuh nggak bisa ke alam selanjutnya karena dia tuh masih belum selesai di dunia. Dia pengen ngasih tahu ke keluarganya kalau dia tuh dibunuh gitu segala macem. Tapi dia jadi sendiri, dan itu ketakutan itu kayak lo sendiri di alam lain, apa yang lo akan temuin ya gitu. Masih itu kemarin. Kalau sekarang ya udah sih. Enggak, kalau gue lebih ke nggak tahu ya, dulu yang gara-gara kejadian kecelakaan itu kan pertama kalinya gue masuk rumah sakit, dirawat di rumah sakit, gue jadi kayak ngerasa, duh rumah sakit mahal lagi. Maksudnya enggak, gue jadi kayak ngerasa, ih gila serem banget berarti di jalan ya gitu. Maksudnya gue jadi kayak, jadi lebih berhati-hati lagi. Sekarang ngebut pun gue sebenarnya takut. Ya yang kayak lo cerita deh kemarin, lo kalau ngantuk lo bisa berhenti dulu, terus lo tidur di atas motor gitu kan. Gue mendingan gue
tidur daripada gue maksain buat jalan gitu. Itu jatuhnya lu lebih menjaga diri lo kan akhirnya kan pada akhirnya. Iya jadi dong. kan gue lebih Berarti lo lebih menghargai kehidupan dong berarti iya, kan. Bagus. Daripada gue harus ugal-ugalan. Mungkin gue ugal-ugalan dulu ya, tapi sekarang udah tobat, sopan udah kok, ngerosi gue lo. di jalan udah sopan. Lampu merah gue berhenti. Gue nggak pernah naik trotoar. Lo kalau naik trotoar terus gue di trotoar gue suruh turun lo. Iya, gue juga nggak pernah. Turun nggak lo? Gue nggak pernah ngelewatin marka jalan. Itu tempat jalan kaki. Gue nggak pernah nyebrang sembarangan. Bagus. Kecuali di jembatan penyeberangan. Oke. Udah ya, ini last question. Last ya guys. Apa momen? Gue yang nanya, dari tadi lo mulai nanya ke gue. Iya, ada tanya. Kayak gue bintang tamu. Ini pertanyaan terakhir. Apa momen yang ingin lo ulang jika diberi kesempatan? Ini yang pernah gue alamin ya? Apa? Iya, momen yang pernah lo alamin, terus kayak pengen lo ulang lagi Iya, gitu. nggak Kalau dikasih kesempatan, kalau yang ngayal aja dulu. Iya. Iya. Apa? Lo punya ada satu momen yang bahagia kah atau sedih kah yang pengen lo ulang banget nih momennya? Masa momen sedih diulang sih? Nat? Ya siapa tahu lo mau merubah momen sedih lo kayak Ngapain aku udah momen pernah lewatin ini sedih lagi gue rubah biar nggak ke situ. Oh, lebih ke situ harusnya Ya biar nggak sedih. mungkin. Momen yang pengen lo ulang kalau dikasih kesempatan. Gue bakal. Lu apa nih? Dah nanya ke gua. Lu ada nggak? Blank lagi ya? Lu ada nggak? Jawab dulu. Nanti lo nyamain-nyamain sama pertanyaan gua. Nggak kan pertanyaan sama. Nanti lo nyamain-nyamain sama pernyataan gue. Iya juga. Kurang. Eh, Ayo nih, last question nih. momen yang pengen gue ulang, momen yang pengen gue ulang, momen yang pengen gue ulang, momen yang pengen gue ulang. Gila, sumpah apa ya? Ini salah kayak kita temanya nih. Kalau Yang kenangan-kenangan. bikin siapa sih tema malam ini? Gue Masih banyak pilihan. Lo yang pilih kan, lo Gue udah pilih nebak. kenangan Nih kalau makan tuh kenangan. kalau ngomongin kenangan, nih kayaknya gue susah nih buat nginget-nginget nih. Tapi lo yang milih. Momen yang Ayo, pengen gue buruan, ulang Coy. adalah momen yang pengen gue ulang adalah momen dimana gue Apa? Kalau belum potong rambut. yang harusnya bisa gue rubah ya? Atau gimana sih? Nggak perlu dirubah. Yang Pengen kayak, ngelakuin lagi ya kayak aja. lo pengen ngelakuin Kayak lo lagi. pertama kali di Juni, lo pengen ngelakuin lagi. Padahal beda kan lo sekarang. Gak harus dirubah, ini kan nggak ada konteks yang kayak nggak ada, momen nggak ada. yang ingin lo ulang dan dirubah, enggak. Cuma yang pengen lo ulang lagi aja kenangannya. Pengen lagi nih sama dia gitu. Iya kayak, duh pengen lagi gue jalan berdua sama dia, Nah, gitu. Contoh. Pertama kali lu gabung perahu kertas, masih solid sebelum kenal bisnis. Gitu. Lama banget. Ini teman kita ngedit kasihan loh. Udah gak potong. A few moments later. Bangunin gue ya kalau udah nemu ya. susah deh ini. Ini susah banget. Iya susah banget Net. Lo dulu Net, coba lo dulu deh. Gue dengerin lo sambil nanti gue sambil inget-inget. Iya. Ya udah. Momen yang pengen lo ulangin. Kalau ada kesempatan kan? Iya, kalau ada kesempatan. Nggak ada. Maksudnya? Ya nggak ada yang pengen gue ulang. Mau itu seneng, itu sedih ya nggak apa-apa. Itu kan yang harus gue lewatin. Udah tercatat. Enggak seru banget. Ya nggak usah. Momen mah sekali aja seumur hidup. Kalau kita cobain 2 kali, mah udah bukan momen lagi tuh. Udah percobaan lagi. Gue Ya nggak juga mau. sih, bener sih ya. Gue nggak mau cobain apa yang udah gue lewatin dari gue masih umur 1 tahun sampai 25 tahun, nggak mau gue ulangin lagi. Nggak, kalau seandainya lo dapat mesin waktu nih, Heeh. lo ngelihat momen itu, Kan ya kita nggak usah ngulang deh, aja. lo cuma ngelihat momen itu aja deh gitu. Nggak usah ngulang, tapi Heeh. ngeliat. Tapi lo ngeliat aja deh. Gitu. Yang tadi gue ceritain nih, yang pertama, ya waktu gue kecil. Oh, momen bareng-bareng itu, Iya. duduk di meja makan itu. Sedih banget ya. Enggak sedih dong, itu kan emang kamu momen yang bahagia. Nah, itu yang sangat berharga dan paling bahagia. Iya, nggak kan? sedih dong, berarti. Kalau cuma dilihat kan, tapi kalau mau diulang lagi, gue nggak mau diulang karena kita nggak tahu siapa tahu diulang beda lagi alurnya. Oh, gua ada. Sumpah, gue inget, gua ada momen dimana dulu bokap gua tuh ngejanjin beliin PC. Oke.
Ya, beliin PC kan. Terus asik gue dibeliin PC nih. Terus akhirnya gue main di rumah, main bola-bola apa namanya? Bola Bekel. yang bukan yang kasti, yang hijau Iya apa sih bekel. bola? Bola bekel yang hijau Bukan kan? dong, bola baseball yang bola hijau, yang baseball. hijau gitu. Iya. Gue mainan di situ. Bola tenis. Terus akhirnya bola tenis. Iya. Akhirnya bola gue itu tuh kena marmernya bokap gue, pajangan marmer. Dar, pecah dong. Pajangan marmernya itu yang kayak vas bunga gitu loh, tinggi gitu kan. Dar, pecah. Ketahuan bokap gue dong. Nggak jadi dibeliin Nggak PC. jadi dibeliin. Harusnya gue udah jadi IT tuh. Iya. Jadi kalau mau mulai kayak cuma lu akan berhati-hati kayak gue tahu ini akan pecah, jangan lempar ke situ, Iya. lempar ke kanan. Gue jangan main. Sebisa mungkin gue jangan main itu deh, biar gue dimisi. Gue udah jadi IT kali, gue udah jadi hacker kali. Iya. Itu tuh gue tuh. Tapi gara-gara itu jadi nggak dibeliin. Ya nggak apa. Ya, Nah, berubah lu bayangin kalau haluan gue. dibeliin itu mungkin lo nggak bisa mukul drum sekarang. Tapi gue jadi IT. Ya nggak apa. Jadi beda kan jalan hidup lu jadinya. Iya sih. Gue jadi orang rumahan. Kayak Iya, hacker kaya. Jadi drum lu nggak suka? Jadi anak band nggak suka? Suka. Terjebak. Suka. Andra suka. Mungkin kalau gue jadi IT. Ya intinya. Lo nge-hack orang kan? Nge-hack komputer. Ya Lo intinya. nge-hack handphone pacar lu kan? Itu momen yang gue gagal dapetin deh. Gue gagal dapet gara-gara kelakuan gue, Alhamdulillah ada kebodohan yang gue. Nah, udah Gitu. selesai. Kayaknya gue harus ngulangin itu deh. Biar gue punya PC. Oh iya benar. Ya kalau kayaknya gue harus ngulang yang gue jatuh dari motor biar nggak berbekas. Nah itu kan, ya kan itu ada bekas abadi loh itu net. Bener. Iya. Kayak pas diulang, lo tau lo nggak bisa bawa motor, nggak usah sok-sokan, diem aja, jangan bekas FOMO. abadi. Ini kan jadi kayak tanda lahir gede banget lagi. ujung segini gitu. Kalau gini doang mah pudar ya. Ini begini kayak tau nggak anak bayi yang punya tanda lahir yang gede banget sampai di kaki. Gue nggak ada. Gitu, itu. Gue nggak pernah kena knalpot. Ya udah, kita jadi panjang nanti ngomongin Iya. knalpot. Udah, begitulah obrolan kenangan kita malam ini. Semoga yang tidak bermanfaat ini jadi konten yang bermanfaat. amat sangat sulit. Tuh balik lagi guys, Mengingat. nanti kalian komen di di Iya, YouTube, Ide kenang-kenangan Garasi, kalian apa kenang-kenangan momen bahagia kalian, lucu kalian, sedih kalian. Siapa tahu ya kan jadi sebuah ide untuk dibikin cerita, terus bikin short movie ya. Atau nggak konten-konten lainnya gitu. Jadi kita punya pembahasan nanti. Betul tidak? Betul. Gitu. Makasih udah nonton. Bye-bye. Ketemu lagi bersama kita di Ide Garasi. Bye.